Audiensi hari ini Pak di Komnas HAM seperti apa sih Pak tadi Pak? Boleh dijelaskan Pak? Kan? Baiklah, ya barusan kami diterima oleh Komisioner Ibu Anis ya. Intinya bahwa kami sudah menyampaikan pengaduan dugaan ya. Kami ingin tegaskan ini dugaan bahwa Kementerian Negeri dalam ini Kementerian Negeri telah adanya pelanggaran HAM, yaitu dengan ditahannya gaji pokok dalam negeri para pegawai Kementerian Negeri yang ditugaskan pada saat melaksanakan dinas luar negeri. Artinya pada saat kita di luar negeri itu adalah tugas negara. Nah, selama di luar negeri kami hanya mendapat tunjangan, sementara gaji di dalam negeri yang seharusnya menurut undang-undang itu dibayarkan, ternyata sejak tahun 61 itu tidak dibayarkan. Sebetulnya kebijakan menahan gaji itu dimulai tahun 50. Akan tetapi pada saat itu situasi negara masih dalam keadaan darurat, sehingga kami tidak menjadi persoalan buat kami. Akan tetapi begitu ada undang-undang kepegawaian tahun 61, seharusnya kebijaksanaan penghentian gaji itu harus sudah dihentikan secara otomatis, karena penghentian itu hanya berdasarkan surat edaran Sekretaris Jenderal. Jadi mestinya undang-undang yang harus dipegang. Akan tetapi kenyataannya kemudian setelah berganti undang-undang tahun 74, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 74, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 77 mengenai penggajian, kebijakan penghentian gaji tetap berlanjut. Kemudian ganti lagi Undang-Undang Nomor 43 tahun 99. PP-nya penggajiannya Nomor 45 tahun 2013. Tetap saja gaji kami tidak dibayarkan. Ya, ini kan sebetulnya mal administrasi ya. Ada ketidakpatuhan terhadap undang-undang. Itu yang pertama. Yang kedua, di luar negeri itu kan ada atas teknis, ada perdagangan, ada keuangan juga, ada pertahanan, macam-macam misalnya. Mereka gajinya di dalam negeri tetap jalan. Hanya Kemlu saja yang tidak dibayarkan. Ini kan padahal undang-undang kita sama. Jadi ada diskriminasi, kemudian ada itu mungkin penafsirannya bisa diskriminasi atau bisa juga masalah ketidakadilan atau masalah kesejahteraan gitu ya. Prinsipnya bahwa gaji kami ditahan sejak tahun 61 gitu. Kami sudah mencoba melakukan pendekatan secara kekeluargaan sejak tahun 2018, akan tetapi sempat sih ada sambutan positif ya, terutama pada setelah kami melakukan siaran pers tanggal 29 Juli tahun 2023. Waktu itu ada yang hadir juga kalau nggak salah. Jadi pada saat itu tanggal 29, kemudian tanggal 1-nya Kemlu masih menjawab bahwa masalah gaji dalam negeri sudah kedaluarsa. Nah, tapi tanggal 3 kemudian saya ditelepon oleh Karo SDM bahwa posisi Kemlu sudah sama dengan pelapor, artinya pemerintah siap membayar. Itu tanggal 3. Tanggal 4 kami dapat informasi tanggal 4 Agustus tahun lalu dari Polhukam bahwa gaji adalah hak milik yang harus dikembalikan kepada pemiliknya. Jadi sudah sempat ada sinyal positif dari kami. Nah, tetapi setelah setahun berlalu, kami malah beredar isu bahwa terutama waktu itu karena katanya untuk membayarkan itu perlu payung hukum dari kejaksaan katanya. Jadi Kemlu katanya minta pendapat dari kejaksaan. Tentunya kan kalau kami berpendapat yang namanya payung hukum itu kan undang-undang itu sendiri gitu loh. Nah, kecuali kalau kami nggak pernah tahu surat isi dari kejaksaan itu isinya bagaimana, kami nggak pernah tahu. Tapi beredar rumor bahwa gaji tidak perlu dibayarkan. Nah, itu yang membuat kami datang ke Komnas HAM untuk menyampaikan pengaduan adanya dugaan masalah
pelanggaran HAM. Itu saja yang Sebelumnya langkah apa aja sih Pak selain pengaduan ini? kami udah kirim surat ya, udah beberapa kali ke Kemenlu, tapi tidak pernah tanggapi, ke keuangan juga, ke presiden juga sudah gitu. Kemudian ya akhirnya oleh Komnas oleh Polhukam, waktu itu ada kami pernah dipanggil Polhukam, pernah rapat dengan Polhukam, mereka mendalami apa sih. Setelah itu Polhukam kemudian intercamp, itu tadi hasilnya tanggal 4 itu dinyatakan bahwa pemerintah siap membayarkan. Tanggal 4 Agustus tahun lalu. Itu dan kami sudah senang gitu ya, udah kita edarkan itu. Tapi tiba-tiba lah kok informasinya jadi berubah gitu loh setelah terima di kejaksaan. Katanya ini saya karena secara resmi kami belum pernah terima surat belum pernah lihat kopinya atau apa, kami menanyakan Kemenlu juga nggak pernah dapat gitu loh. Oleh karena itu ini kok seperti buying time gitu, pemerintah mau berakhir kok dibuat seperti gini gitu. Jadi ya udahlah kita ke Komnas HAM aja. Tapi penegasan aja, berarti medio dari tidak dibayarkannya gaji itu dari 6 sampai rujuk kepada undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 61 sampai 2012 akhir. kisaran jumlah dari gaji itu sendiri rata-rata berapa? Bervariasi ya, karena itu kan pertama berdasarkan pangkat, kemudian berdasarkan lamanya. Jadi dan tahunnya kan beda itu. Seperti sekarang. Sekarang itu kan peraturan gaji nomor 200 tahun 2024. Itu udah perubahan ke-19 setelah bulan